Halo Moto Boys. 2025 Pak De. 2025 nyo. Tahun baru ya Pak De. Tahun baru dong. Semoga segala sesuatunya juga menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Amin. Dan ya, karena banyak hal-hal baru juga yang memang akan menghiasi jalannya dunia balap di 2025 nih Pak De. Siap. Tapi nggak sekedar dunia balap, tapi ya berkaitan dengan apa ya Pak De? Ya pendukungnya lah ya. Ya. Baik itu dari ya dunia ngabers, ban baru, aksesori, yang spare part balap banyak. Nah itu dia. Istilahnya faktor pendukungnya juga ikut bermain ya Pak De ya. Iya. Ya termasuk yang tadi Pak De bilang, produsen part performance juga akan mengeluarkan varian-varian baru yang nantinya bisa ya Moto Boys terapkan di motor saya. Tapi kita gas dulu sebelum ini Pak De ya. Gas dulu lah ya. Gas! Oke Pak De, ini menjadi menarik bahwa ya tadi 2025 segala sesuatunya berharap akan menjadi lebih baik ketimbang tahun sebelumnya. Ya, banyak yang yakin itu. Banyak yang yakin itu. Betul. Walaupun ya ada juga ini tahun 2025, wah bisa menjadi lebih kelam nih dari 2024 gitu. Nah, tapi kan ya yang kita akan bahas tentang dunia balapnya Pak De. Karena kalau kita bicara tentang dunia balap, ya kita bicara banyak hal. Mulai dari apa ya Pak De? Kita tentang road race di dalam negeri dulu ya Pak De. Banyak sekarang nih dibuat ini sirkuit baru, meski permanen tapi meskipun kecil ya. Nah, muncul-munculnya sirkuit permanen ya Pak De. Iya, ini kan indikasi bahwa road race semakin diminati ya kan. Misalnya kayak di Magetan ya. Iya. Magetan sudah dites malah. Ya. Dan kalau nggak salah sempat Mario Aji ya Pak De. Iya. Sempat latihan di situ mengisi waktu luang dia sebelum balik lagi ke Moto2. Nah, dia iseng tuh Pak De. Iya. Latihan di situ ya. Iya. Nah, terus ada lagi yang di Pekalongan. Nah, ini yang masih belum terendus nih. Pekalongan Pak De. Pekalongan ada. Widih, berarti nggak jauh dong guys di ya daerah Jawa Tengah juga ya Pak De. Iya, betul. Nah, itu memang kabarnya sudah jadi tapi belum di launch dan akan ada beberapa tes oleh pembalap kita. Oke. Tapi kita perlu pastikan beritanya dari Ketua IMI Jateng, nanti kita telepon ya. Nanti kita tanyain. Karena beliau yang mendorong untuk ke sana. Kalau dulu segala sesuatu yang muncul di Jawa Tengah tuh informasi cepat banget Pak De. Iya. Karena ya salah satu sahabat kita almarhum Hoki kan ya bermain di IMI Jawa Tengah. Jadi informasinya cepat banget gitu ya. Tapi bolehlah untuk yang Pekalongan ini nih kita pastikan ya Pak De bahwa ini nih ya ada suguhan sirkuit baru lagi nih. Karena Mijen ya udah gitu kan. Terus di Magetan Boyolali meskipun kecil itu jadi patokan juga itu. Iya. Nah ditambah lagi nih Pekalongan, jadi wah Jawa Tengah nih bisa menghasilkan banyak bibit-bibit baru lagi nih Pak De. Betul. Untuk ya warna di 2025 nih. Nah cuman yang Jogja ini yang Jogja mau belum. Oh belum ya Pak De? Belum. Tapi itu padahal sebenarnya banyak diharapkan banyak orang ya. Tapi itu pro kontranya itu sebenarnya adalah kalau yang kepengen punya sirkuit permanen di Jogja, itu memang kepengennya biar mereka bisa latihan fix gitu ya. Tapi dari beberapa kalangan yang dari sana juga nggak usah punya sirkuit sudah melahirkan juara-juara banyak katanya, nggak usah perlu sirkuit katanya begitu. Contohnya Mandala Krida kan Pak De. Nah makanya sampai saat ini juga kan ya tim-tim balap, terus pelaku-pelaku balap juga kan masih banyak yang berlatih di Mandala Krida stadion. Betul. Mandala Krida itu tiap seminggu 2 kali itu dipakai terus. Termasuk salah satunya ya juara WSS 300 nih. Ah itu latihan di situ. Adi Satya sempet ya tetap aja latihan bermain di situ kan Pak De. Iya. Baik itu dengan supermoto ataupun dengan ya motorsportnya gitu kan Pak De. Nah berarti sirkuit-sirkuit baru bermunculan. Untuk kalau di luar Jawa nih Pak De? Luar Jawa ada kabar nggak? Ada di Sulawesi Selatan. Oke. Itu kalau yang ada sirkuit
Sebelumnya kan ada si drap nih Pak De. Ya, itu sepertinya direnovasi ulang. Oke. Jadi kita anggap baru karena udah hampir semuanya baru. Kemudian di Bira juga ada. Itu juga baru. Jadi menarik ini, menarik. Jadi itu indikasi lah ya. Indikasi bahwa Road Race 2025 akan kembali ya mudah-mudahan lebih baik dari 2024, termasuk dengan ya mungkin ada apa ya Pak De? Kayak penambahan tim kali ya? Ya sebenarnya begini, kalau menurut aku sih kan ini banyak tuner-tuner di Jawa yang hebat-hebat. Dia menerima orderan bikin mesin, gitu ya. Jadi kalau misalnya di Kalimantan atau di Sulawesi Selatan, katakanlah nggak ada tuner yang hebat gitu misalnya, tapi ada pembalap hebat atau ada sponsor, tinggal order mesin aja di Jawa banyak gitu. Ya, karena ya seperti kita tahu Pak De, dari misalnya kayak Leon, Restek, ini juga kan bikin mesin untuk hampir baik itu untuk Sumatera, baik itu untuk Jawa, baik itu untuk Sulawesi, Kalimantan, ini mereka bikin. Terus juga ada lagi Kupret. Nah ini juga termasuk nih. Tinggal ngirim mesin, bikin untuk ini. Bulan jadi transfer beres. Dan menariknya juga, Bima Pak De, Bima Aditya. Nah ini juga kan gaungnya lagi bagus nih. Lagi bagus nih gaungnya Bima. Kontrak sama Malaysia ya. Malaysia. Untuk 3 tahun ke depan nggak? Malaysia apa Filipina ya? Lupa saya. Filipina ya. Filipina ya. Untuk 3 tahun ke depan ya. Makanya ini ya inilah salah satu indikasi bahwa 2025 Road Race tanah air khususnya bisa menjadi lebih heboh lagi. Road Race meledak lah. Nah, kalau kata Pak De meledak nih. Meledak nih, muncul lagi nih. Kayak kembang api tahun baru kemarin ya Pak De. Dar gitu kan. Iya. Soalnya gini Kak. Jadi balapan di road race yang di kita ini kan makin banyak tim gitu ya. Kemudian selain banyak sirkuit baru, itu sebenarnya kita ini punya satu serial balap kejurnas yang tolok ukurnya itu paling tinggi dari sisi penerapan regulasi, kemudian mekanisme balapnya, gitu-gitu ya. Itu yang kita namanya Mandalika Racing Series. Nah ini kita bicara tentang eventnya ya Pak De. Nah tadi kan kita bicara tentang sirkuit dan juga kemungkinan tim dan ya hal pendukung seperti mekanik. Nah sekarang kita bicara tentang eventnya sendiri nih Pak De. Event untuk di dunia balapnya. Dengan hadirnya MRS Mandalika Racing Series, dengan hadirnya Eleven Pak De. Wah itu juga gila heboh, juga itu. Ya kan, Pak De? Itu serial heboh juga itu. Dan juga berbagai macam klub event lainnya nih Pak De. Iya. Kalau yang MRS itu kan 5 seri seluruhnya digelar di Mandalika Racing Circuit yang benar-benar kelas standar internasional, yang bisa jadi patokan Kak. Kayak yang Eka cerita kemarin kan, pembalap A misalnya dia satu lapnya berapa time-nya gitu. Nanti ketika dia seri berikutnya time-nya berapa, itu jadi benar-benar progresnya itu bisa terukur. Benar Pak De. Yang dulu pasar senggol kan nggak bisa ya. Tikungan diganti, bannya dipindahin, udah nggak bisa lagi jadi patokan gitu. Karena kalau dari MRS sendiri kita melihat memang ada terus peningkatan ya dari tahun ke tahun ya Pak De. Dari 2013, dari 2014 yang akhirnya nggak sekedar kelas sport yang menjadi primadona di AP 250 ataupun ya di 600 gitu kan, terutama di 150 dan 250 untuk sport ya Pak De, itu menjadi kayak ya nilai jualnya karena itu kan layaknya kejurnas sport lah yang sebelumnya awalnya hanya bermain di sirkuit Sentul, nah sekarang pindah ke Mandalika dan semakin booming, ditambah lagi jumlah peserta dari kelas underbone-nya Pak De. Ini kita bicara soal peserta di kelas underbone 150, ini juga fantastis ya Pak De. Itu Pak Edi cerita, kalau nggak di stop jumlahnya, itu bisa meledak jumlahnya. Untuk yang di underbone. Iya itu makanya. Pak Edi udah jangan banyak-banyak, udah segitu, karena kalau lebih dari 37 ya kalau nggak salah, itu terlalu berisiko di R1-nya, di R1.
Lebih kepada faktor safety daripada ya. Mengapa untuk di kelas underbone akhirnya dibatasi nih? Ya. Gitu. Nah, kalau MRS lebih kepada penjenjangan ya Pak ya. Penjenjangan dia sebagai pembalap yang dari kelas underbone naik ke sport 150, naik lagi ke sport 250 gitu kan. Nah, kalau kita bicara tentang klub event lain seperti LFN, kalau menurut Pak De, kira-kira ini lebih kepada apanya nih yang ditawarkan oleh LFN ini? Kalau dari sisi teman-teman kita nih ya, LFN itu lebih ke balapan yang berkualitas yang memenuhi keinginan pembalap. Jadi keinginan pembalap maksudnya gini, hadiahnya gede banget Nyo. Iya. Ini yang menjadi nilai jual dari LFN sebenarnya ini Pak De ya. Iya betul. Juara umum bisa dapat 250 juta, 500 juta gitu kan. Ini juara kelas 25 juta, 50 gitu. Makanya ini nih menjadi ya ini fantastis. Penyelenggaranya memang mengerti, ingin menyenangkan pelaku balap ya. Kita positifnya seperti itu. Jadi ya memang kalau beliau penyelenggaranya memang ada dana berlebih ya silakan aja gitu. Cuman memang harus dipikirkan kalau misalnya hadiahnya terlalu besar seperti itu, itu menyulitkan klub-klub event lain. Nanti mereka klub-klub event yang bikin-bikin itu pada nggak mau ikut karena gaji standar beda nih gitu Pak. Iya, waduh hadiahnya kecil gitu. Padahal di sana kan juga ada gitu ya. Tapi kan kalau kita bicara tentang jumlah seri, ya kan nggak yang kayak MotoGP 22 seri gitu kan, enggak Pak De. Paling ya 5 seri kan sebenarnya Pak De. Sebenarnya ini juga bisa menjadi selingan, ya. Selingan membahagiakan. Nah itu. Tapi kadang-kadang ini Pak De, pengaruhnya jadi terhadap gengsi sebenarnya. Iya sih. Ketika lu menang di LFN, wah ini pride-nya beda. Ketika lu menang di sini, ya pride-nya beda lagi kan. Sebenarnya gitu ya Pak De. Sendiri-sendiri ya. Sendiri-sendiri. Nah cuma ya tadi yang Pak De bilang menarik bahwa kayaknya promotornya mengerti keinginan pembalap. Termasuk keinginan mekanik kayaknya Pak De. Iya. Karena itu. Ya di situ juga ada ya apa ya? Kalau kita bilang kelas nostalgia lah ya Pak De. Iya. Bahwa di situ ada juga kelas racing 2 tak ini gitu loh. Itu. Nah ini menarik kan Pak De. Iya betul. Bahwa ya apa ya bisa dibilang bukan aura ya tapi sensasi masa lalu. Sensasi masa lalu nih di bawah dihadirkan kembali ke LFN. Nah itu meriah itu. Nah ini itu tentang dua itu Pak De. Dan menjadi menarik kalau kita bicara tentang ya sedikit balap internasional, ya tapi ya perhelatannya tetap ada di Indonesia kan Pak De? Iya. Ini kayak kita bicara tentang ARRC, Asia Road Race Championship ya. Iya, karena nggak sedikit dari pembalap kita ataupun tim-tim balap kita dan mekanik kita yang terjun di Asia Road Racing nih Pak De. Nah kalau menurut Pak De, seperti apa nih untuk ARRC sendiri di 2025 nih? Ya sebenarnya beberapa tim unggulan Indonesia yang ikut di ARC itu sebenarnya sudah menganggap bahwa ini penjenjangan yang proporsional. Maksudnya pendaftarannya memang mahal ya. Pendaftarannya mahal banget. Bukan mahal banget lah, mahal tapi kan sebenarnya sepadan. Ya sepadan lah untuk untuk ikut serial itu gitu. Nah, kenapa mereka seneng ikut itu karena peserta dari ARRC ini juga dari semua pembalap Asia gitu ya. Ada Jepangnya, ada Filipina, ada Malaysia, ada mana lagi tuh yang kemarin kenceng banget tuh siapa Vietnam, ada India. Nah, India adalah ARRC tapi di bebeknya enggak. Iya betul. Nah jadi dari berbagai peserta itu menjadi wawasan pembalap kita ini menjadi luas karena selama berada di dalam pedok sekian hari itu mereka bisa berkomunikasi apa saja dan mereka meskipun bersaing ketat tapi soal pertukaran informasi teknologi itu mereka sangat terbuka. Nah ini yang menjadi unik di ARRC kita ini. Itu yang digemari oleh
oleh peserta, oleh pembalap. Iya. Sebenarnya sih yang pusing tuh tinggal mekanik nih Pak De. Yang pusing tuh mekanik karena gini, kalau kita bicara tentang berbagai klub event atau berbagai event lah ya, baik itu misalnya di NRS, baik itu di LFN, baik itu di ya klub event lainnya dan termasuk juga di ARRC. Ini regulasinya beda-beda nih kadang-kadang Pak De. Ya, yang betul, lu harus di sini pakai ini, yang di sini harus regulasinya kayak seperti ini gitu kan. Ya. Sebenarnya yang pusing tinggal mekaniknya. Tapi kalau mekaniknya bisa mengakali hal itu, ya lolos lah pasti ya. Udah. Iya benar. Sehingga modalnya memang harus lebih besar ya Pak De. Iya sih. Kalau mau ikut di berbagai event ya, karena ya tadi aku bilang bahwa ini regulasinya ini beda, ini regulasinya beda. Selain spare part yang memang harus tetap ada gitu kan. Iya. Ya barangkali motornya juga jangan kan di sini beda, di sini beda, di sini beda nih. Iya betul. Jangan begitu kali Pak De. Termasuk kayak wah ini nih kalau kita bicara tentang klub bukan klub event tapi event ya. Kita bicara tentang event. Salah satu halnya yang paling menarik adalah Motoprix dan juga Indoprix nih. Iya betul. Nah, kalau untuk Motoprix kemarin kan memang akhirnya terlaksana ya Pak De. Dan termasuk juga untuk grand finalnya. Kalau untuk di region Jawa kemarin digelar oleh Indo Club dan itu akhirnya memutuskan ya adalah juara nasionalnya untuk di Motoprix. Nah tapi kalau untuk di Indoprix-nya ini Pak De, itu sebenarnya permasalahannya kayak apa tuh sebenarnya masalahnya? Belum jelas nih akhirnya seperti apa. Karena kan kalau setahu aku kan ya ini menjadi salah satu apa ya level tertinggi lah harusnya di Indoprix karena mereka ada live TV ada apa juga kan ya walaupun semua hampir rata-rata sekarang klub event ini udah ada live streamingnya gitu kan Pak De. Tapi untuk di yang ya ini seperti apa nih? Iya. Nah soalnya sekarang ini kan MRS menjadi kejurnas gitu. Dan live streamingnya itu dari awal sampai sekarang malah biasanya kan kalau misalnya balapan itu kan cuma Sabtu Minggu. Ya. Nah ini sekarang malah dimulai dari Kamis. Ya. Jadi Kamis itu sudah live streaming. Yang nontonnya itu jutaan loh. Sehingga bagi sponsor-sponsor yang ikut di situ pun juga menguntungkan gitu dalam artian exposure-nya di media atau di televisi menjadi banyak gitu. Termasuk produsen performance part itu sekarang gila-gila juga nih. Jadi kayak misalnya Kawahara misalnya ya. Kawahara itu selain dia memang berjualan secara online ataupun dia punya outlet atau tersebar di toko-toko, Kawahara ini juga mensupport langsung beberapa tim unggulan yang menjalin kerjasama dengan dia gitu. Ya. Mungkin sekalian riset kali ya Pak De ya? Iya, memang begitu yang dilakukan Kawahara kan seperti itu. Jadi misalnya footstep, T-bridge bawah gitu. Nah nanti masukan-masukan selama balap itu dilaporkan ke ownernya, timnya sana. Oh ini apa ini itu segala macam itu menjadi diperbaiki untuk next productionnya gitu. Ada lagi yang kayak misalnya RCB. RCB itu juga gila-gilaan itu supportnya ada selang rem itu memang terbukti beneran kalau nggak diganti selang yang high performance itu remnya nyeplos itu gitu. Baik itu selang, baik itu kaliper, kampas rem semuanya tuh sampai pedal rem segala macam yang satu set itu. Yang underbone itu kan juga luar biasa itu mereka. Masuk brand-brand lain seperti mungkin TDR. dari knalpot TDR, terus Proliner ataupun part produk brand yang lain lah ya Pak De. Iya betul. Nah yang produsen lain yang tidak ikut balapan, tapi dia menawarkan performance part itu Moto1 Racing. Itu yang Kuapeng itu. Kuapeng itu kan legenda balap tuner gitu ya. Dia sekarang udah nggak mau balap lagi, nggak mau tuning lagi. Dia hanya memproduksi dengan pengalaman dia yang masa lalu, diproduksi terus dijual. Nah itu tinggal plug and play sebenarnya. Mau CDI kayak apa, mau piston seberapa gedenya,
klep seberapa diameternya itu ada semua gitu. Masuk ya pokoknya performance lah ya Pak De. Iya. Baik itu untuk di dunia balap dan juga untuk ya kaum ngabers nih Pak De. Harian untuk kenceng, harian. San Mori kenceng itu ya siap-siap semua itu. Oke. Nah ini Pak De. Sorry tak potong dulu ya. Itu ada berita gembiranya adalah ini yang mau saya tanyain sebenarnya Pak De. Ini semua tanyain sebenarnya. Apa Pak De? Berita gembiranya adalah VR46 Academy. Wah ini bikin meledak lagi nih. Itu meledak lagi. VR46 Academy itu akan main ke Indonesia. Oh, ngeri nih. Membawa pembalap-pembalapnya untuk melakukan coaching klinik. Main-main bareng di Mandalika sama ada 10 pembalap yang diajak main. Pembalap Indonesia yang akan diajak main oleh VR46 di Academy Mandalika. Di sirkuit Mandalika. Nah, Januari, waduh, dibocorin aja ya. Januari tanggal 27 dan 28. Biarin aja. Kalau mau pada nonton minta tanda tangan Valentino Rossi, Bezzecchi, siapa lagi tuh? Morbidelli, Pecco, Bagnaia, itu di sana semua. Terus pokoknya di sana semua. Mereka memang mainan motor di Mandalika tapi nggak pakai motornya sendiri. Pakai motornya sendiri, bukan pakai motor yang dipakai balap mereka. Iya. Jadi motor latihan mereka lah. Ya, dibawa ke situ. Baik itu sesuai brand masing-masing ya Pak De? Iya. Ada yang pakai Morbidelli, Ducati ada. Pecco, Ducati. Iya. Terus ya sekarang nih Bezzecchi kan udah nggak di Ducati tapi Aprilia nih. Nggak tahu dia pakai itu kali kan. Nah, mungkin seperti itu kan ya. Iya, sama Indonesia nanti akan dipilih 4 atau 10 orang, aku belum jelas ya, tapi kira-kira mau diundang juga ke sana. Coaching klinik sekalian latihan bareng gitu. Ya. Nah, ini menjadi menarik ya Pak De. Menarik itu. Dan menjadi penasaran bahwa 10 orang ini siapa dan diambil dari apa nih? Iya. Dari kategori apa nih Pak De? Jangan-jangan ya itu tadi Pak De, misalnya dari kelas underbone, dari kelas sport, dari kelas apa ya. Ini menjadi menarik nih. Nanti kita bikin laporan ke sana lah. Nah, itu dia. Jadi kurang lebih seperti itu ya Pak De? Iya. Apa ya? Bukan warna, tapi apa Pak De? Disebutnya Pak De? Semangat. Pak De lebih bijak nih. Kemudian enggak lah, jadi apa namanya? Bentuk balap road race yang tahun ini itu akan menjadi luar biasa. Pelaku-pelakunya meningkat banyak, keseriusannya juga luar biasa. Expose dari balap itu juga hampir semua media meliput juga. Laporan-laporannya pasti juga akan bisa ditemui di sosial media, sehingga 2025 memang tahun yang comeback lagi gitu, balap dari semoga tahun 2000 lagi. Jadi dengan apa yang sudah kita bicarakan ini, semoga mewarnai 2025 di dunia balap tanah air dengan lebih, menarik lah Pak De, eye catching lah gitu ya. Semoga tidak ada insiden yang berat gitu ya, tidak ada korban di manapun, balapan gembira, balapan ceria, balapan ceria. Duka di dunia balap ya Pak. Jangan lagi lah udah. Oke Pak De. Kalau untuk yang di 2025 dan balap tanah air kita sudahi sampai di sini Pak De. Siap. Nanti kita akan lanjut lagi. Ya ini tentang gongnya di balap internasional Pak De. Termasuk di MotoGP ya Pak De. Ya, kita nanti bikin cerita mengenai episode lagi Pak De. Ya. Saya Kebudiansyah dari motorsport.id. Mohon pamit guys. Bye. See you motorbike.